Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmani Tias, NIM 811141914. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal mengenai kriminalisasi kritik sosial terhadap eksistensi ruang opini publik melalui pembatasan seni mural untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum. Yang pertama yaitu latar belakang. Seni mural seringkali dijadikan sebagai media penyalur kritik sosial di tengah-tengah masyarakat. Kritik sosial merupakan bentuk ketidaksetujuan segelintir individu maupun golongan terhadap apa yang telah ditetapkan dan kemudian dirasa tidak berpihak atau sekedar tidak menguntungkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan fenomena yang terjadi saat ini, yaitu maraknya pembatasan kritik sosial dalam bentuk mural yang merupakan reaksi dari keputusasaan masyarakat terhadap tidak optimalnya peranan negara dalam usaha penanganan pandemi COVID-19. Sederet potret buram keadilan yang menjadi pemantik kerasnya aksi yang dilakukan masyarakat, antara lain merosotnya sektor ekonomi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang terus berlanjut, pemutusan hubungan kerja atau PHK, hingga korupsi dana bansos yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kriminalisasi kritik sosial melalui pembatasan seni mural dapat berdampak terhadap eksistensi ruang opini publik? Yang kedua, apakah dasar hukum mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui seni mural dalam pelaksanaan kritik sosial sebagai wujud komunikasi masyarakat? Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan pada rumusan masalah yang pertama. Masifnya pembungkaman kritik sosial dalam bentuk pembatasan mural dan pengkriminalisasian terhadap sang seniman jalanan atau pembuat mural tersebut merupakan sebuah bukti nyata kemunduran demokrasi yang dapat dilihat secara gamblang melalui penyempitan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi tiap individu masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, tindakan represif yang dilakukan kepolisian dan aparat negara lainnya tersebut akan membatasi bahkan menghilangkan ruang-ruang opini publik yang telah diakui eksistensinya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Padahal, terdapat banyak opsi yang dapat diambil pemerintah untuk menanggapi maraknya mural sebagai kritik sosial, selain dengan cara yang cenderung represif. Misalnya, dengan membuka kesempatan berdialog mengenai apa yang sekiranya menjadi keresahan masyarakat. Tidak sepatutnya usaha menuju masyarakat yang kritis justru ditanggapi dengan berbagai bentuk sikap represif pemerintah yang pada akhirnya akan berdampak pada keberlangsungan ruang opini publik. Jika publik merasa tidak lagi mendapat tempat untuk menyuarakan hajatnya, tentunya akan menciptakan ketidakseimbangan jalannya pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi dan dasar negara. Selain itu, terdapat 3 alasan yang berpihak pada rakyat dan layak untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama, sasaran dari mural berisi kritik pemerintah adalah pemangku jabatan presiden, bukanlah menyerang presiden sebagai personal atau individu. Yang kedua, berdasarkan pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 ayat 3 Jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Di dalamnya, presiden tidak termasuk ke dalam simbol ataupun lambang negara. Dan yang ketiga,
Jika ternyata terdapat beberapa pihak, yaitu pemilik dari media atau alas dari mural tersebut, merasa terganggu dan ingin menempuh jalur hukum, maka seharusnya bersifat keperdataan atau pelanggaran administratif, bukanlah melalui pendekatan pidana. Selanjutnya yaitu pembahasan pada rumusan masalah yang kedua. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta berbagai regulasi di bawahnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers secara tegas melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen kedua yang disahkan pada 18 Agustus tahun 2000, setidaknya memuat 3 ketentuan yang secara khusus dan eksplisit memberikan jaminan perlindungan bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan. Dalam kritik sosial, mural memegang peranan sebagai penampung aspirasi masyarakat melalui goresan warna-warni membentuk sebuah lukisan di permukaan dinding. Eksistensi mural di tengah khalayak publik dianggap penting untuk mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dapat dianggap sebagai penyambung lidah rakyat mengenai sederet tragedi yang terjadi di suatu negara. Tindakan represif yang dilakukan kepolisian dan aparat negara lainnya terhadap seniman mural yang lukisannya dinilai mirip Presiden Jokowi bertuliskan 404 not found dan mural Tuhan Aku Lapar serta mural Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit akan membatasi bahkan menghilangkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di tiap warga negaranya. Mengenai saran, dalam kehidupan bermasyarakat dengan sistem demokratis, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki. Pembentukan ruang opini publik melalui seni mural berisi kritik pemerintah sebagai salah satu upaya menuju masyarakat yang kritis seharusnya disambut baik oleh penguasa negara sebagai pihak yang memiliki kodrat untuk siap diberi kritikan sebagai bahan evaluasi guna mencapai kinerja yang lebih baik ke depannya. Pemerintah seharusnya lebih membuka kesempatan berdialog dengan masyarakat untuk dapat mendengar apa yang ingin diutarakan, lalu memahami substansi dari aksi yang dilakukan masyarakat tersebut. Jika hal itu dapat diimplementasikan dengan baik, maka tidak mustahil dapat terciptanya keseimbangan ekosistem politik dan menghilangkan kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.